Kontroversi drawing Olimpiade. Jonathan Christie dipaksa berjuang lebih keras, tapi apakah ini justru akan memicu prestasi yang lebih gemilang? Peluang emas Indonesia di Olimpiade Paris 2024 tiba-tiba dihadapkan pada tantangan tak terduga. Jonathan Christie, sang pebulu tangkis andalan kita, harus menghadapi rintangan baru bahkan sebelum pertandingan dimulai. Bayangkan saja, atlet yang telah berlatih keras selama bertahun-tahun tiba-tiba dihadapkan pada sistem drawing yang kontroversial, mengancam peluangnya untuk bersinar di panggung dunia. Apa yang seharusnya menjadi momen penuh kebanggaan, kini berubah menjadi ajang perdebatan. Jonathan, yang menempati posisi unggulan ketiga, justru ditempatkan di grup L yang penuh sesak dan menantang. Sementara itu, Anders Antonsen, pesaingnya yang berada di peringkat keempat, mendapat jalan yang lebih mudah di grup E yang hanya berisi 2 pemain. Ketidakadilan ini bukan hanya soal angka dan peringkat, tapi tentang impian seorang atlet dan harapan sebuah bangsa. Bayangkan berada di posisi Jonathan. Anda telah mempersiapkan diri selama bertahun-tahun, mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kehidupan pribadi demi satu tujuan, mengharumkan nama bangsa di Olimpiade. Lalu tiba-tiba, Anda dihadapkan pada situasi di mana peluang Anda untuk sukses menjadi lebih sulit. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Bukan karena kurangnya kemampuan atau persiapan, tetapi karena keputusan administratif yang di luar kendali Anda. Namun, seperti kata pepatah, ketika jalan menanjak, yang tangguh akan semakin bersemangat. Jonathan dan tim Indonesia tidak tinggal diam. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, dengan cepat mengambil tindakan, mengajukan protes resmi kepada Badminton World Federation, BWF. Mereka menuntut keadilan, bukan hanya untuk Jonathan, tetapi untuk integritas olahraga itu sendiri. Protes ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah perjuangan untuk kesetaraan dan fair play di tingkat tertinggi kompetisi dunia. Sementara itu, di tengah badai kontroversi, Jonathan tetap fokus pada tujuannya. Di pusat olahraga Chambly-Mafille, Prancis, ia berlatih dengan intensitas tinggi, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan apapun yang mungkin dihadapinya. Setiap pukulan, setiap langkah, setiap tetes keringat adalah bukti tekadnya yang tak tergoyahkan. Saya merasa cukup baik setelah sesi latihan pertama, ujarnya, menunjukkan semangat yang tak luntur meski dihadapkan pada situasi yang tidak ideal. Dukungan dari rekan setim seperti Gregoria Mariska Tunjung menjadi sumber kekuatan tambahan. Mereka bukan sekadar rekan satu tim. Mereka adalah keluarga yang berjuang bersama, saling menguatkan dalam menghadapi tantangan. Solidaritas ini menjadi pengingat bahwa dalam olahraga, kemenangan bukan hanya soal medali, tapi juga tentang persaudaraan dan semangat juang bersama. Cerita Jonathan bukan hanya tentang seorang atlet menghadapi sistem yang tidak adil. Ini adalah kisah tentang kegigihan manusia menghadapi adversitas, tentang semangat yang tak pernah padam meski dihadapkan pada rintangan yang tampaknya mustahil. Setiap pukulan shuttle, setiap strategi yang dirancang, adalah bagian dari narasi yang lebih besar tentang perjuangan dan harapan. Saat kita menanti Olimpiade Paris 2024, kita tidak hanya menunggu untuk menyaksikan pertandingan. Kita menanti untuk melihat spirit juang Indonesia di panggung dunia. Apakah sistem yang tidak adil akan menghambat langkah Jonathan? Saat ini, tim bulu tangkis Indonesia sedang bersiap untuk menghadapi tantangan besar di Olimpiade Paris 2024. Mereka telah menggelar pemusatan latihan di Chambly, Prancis, yang sudah berlangsung selama 8 hari. Namun, bukan hanya latihan fisik dan teknik yang menjadi fokus utama. Tim ini juga memperhatikan aspek mental yang tak kalah pentingnya. Dalam persiapan ini,
tim Indonesia mendapat kejutan istimewa. 3 legenda bulu tangkis tanah air hadir untuk memberikan motivasi dan wejangan berharga. Greysia Poli, Liliana Natsir, dan Tontowi Ahmad, nama-nama yang tak asing lagi di dunia bulu tangkis, datang untuk berbagi pengalaman dan kiat-kiat menghadapi tekanan di ajang sekelas Olimpiade. Greysia Poli, sang peraih medali emas di Olimpiade Tokyo, memberikan wejangan yang sangat menarik. Ia menekankan pentingnya manajemen ekspektasi sebelum bertanding. Menurutnya, para atlet seperti Anthony Sinisuka Ginting dan rekan-rekannya perlu menurunkan ekspektasi mereka sebelum memasuki arena pertandingan. Namun, bukan berarti mereka harus pesimis. Sebaliknya, Greysia menyarankan agar mereka tetap meningkatkan fokus dalam bertanding. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Saat training camp seperti ini, anak-anak harus kembali menguatkan fokus tujuan mereka ke sini itu untuk apa? Ujar Greysia dengan penuh semangat. Ia melanjutkan, "Saya pernah bilang, saat latihan berekspektasilah setinggi-tingginya tapi ketika sudah bertanding, lupakan semua dan fokus pada permainan." Semoga anak-anak bisa menerapkan itu semua. Pernyataan Greysia ini sungguh menarik. Ia mengajak para atlet untuk bermimpi setinggi-tingginya saat berlatih. Namun ketika tiba saatnya bertanding, mereka harus bisa melepaskan semua beban dan ekspektasi itu. Fokus pada permainan menjadi kunci utama. Ini adalah strategi mental yang brilian, yang telah terbukti membawa Greysia sendiri ke puncak prestasi di Olimpiade Tokyo. Greysia juga memuji tradisi pemusatan latihan yang masih terus berlanjut sejak Olimpiade Rio 2016. Menurutnya, training camp semacam ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran para atlet. Training camp ini sangat penting karena sebagai manusia biasa, normal merasa jenuh dengan tempat latihan yang sama sepanjang tahun. Dengan training camp, suasana bisa kembali fresh tapi tetap dengan fokus yang tinggi, jelasnya. Lebih dari itu, Greysia menekankan bahwa pemusatan latihan juga berfungsi untuk mempererat kekompakan tim. Suasana kebersamaan yang tercipta selama training camp bisa menjadi faktor penentu performa di lapangan. Selain itu, tim bisa lebih kompak. Suasana itu pada akhirnya bisa saja menentukan feel di lapangan. Tambahnya, persiapan mental semacam ini menjadi sangat krusial mengingat tekanan yang akan dihadapi para atlet di Olimpiade Paris 2024 nanti. Dengan adanya wejangan dari para legenda seperti Greysia, Liliana, dan Tontowi, diharapkan tim bulu tangkis Indonesia bisa tampil dengan performa terbaiknya. Kita semua tentu berharap tim bulu tangkis Indonesia bisa mengulang, bahkan melampaui prestasi mereka di Olimpiade sebelumnya. Namun, seperti yang diingatkan oleh Greysia, kita juga perlu menjaga ekspektasi kita. Yang terpenting adalah para atlet bisa memberikan yang terbaik dan menikmati setiap momen di lapangan. Semangat juang dan dedikasi tim bulu tangkis Indonesia patut diacungi jempol.